Laporan aktualisasi saya berjudul Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga dalam Pembuatan Media Pembelajaran Fungsi Keluarga untuk Anak Usia Dini di Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Elizabeth Dian Wistawardani SPSI, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 3, Kelompok 1, Pemda DIY. Sebagai CPNS, saya ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY dengan visi, misi, dan budaya satria. Di sini saya ditempatkan di Seksi ADKIE. Selama 6 bulan bekerja di Seksi ADKIE, saya mendapati 3 isu seperti berikut. Lalu dengan teknik USG dipilihlah isu utama, yaitu masih minimnya media pendidikan fungsi keluarga bagi anak usia dini di Seksi ADKIE. Alasan kenapa saya memilih judul ini adalah karena berdasarkan Perda DIY nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga, disebutkan bahwa pembangunan komponen ketahanan keluarga melalui pendekatan siklus hidup. Salah satu komponen ketahanan keluarga adalah keutuhan dan keharmonisan keluarga. Keluarga dapat utuh dan harmonis apabila setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik, termasuk anak usia dini. Dukungan pemerintah daerah berdasarkan pasal 38 adalah dengan menyediakan media pendidikan untuk ketahanan keluarga. Sedangkan media ketahanan keluarga dalam hal ini tentang fungsi keluarga bagi anak usia dini belum dilaksanakan oleh Seksi ADKIE. Dari isu utama tadi, diberikanlah gagasan pemecahan isu, yaitu ada 5 kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama adalah melakukan survei tentang materi fungsi keluarga yang diminati masyarakat sasaran dengan kegiatan sebagai berikut. Outputnya adalah terlaksananya 1 kali survei. Hasil survei adalah yang pertama terpilihnya fungsi agama sebagai fungsi yang akan ditindaklanjuti. Yang kedua, bentuk media adalah buku cerita anak berupa e-book. Keterkaitan visi dan misi, penguatan nilai organisasi, dampak dan makna dapat dilihat dalam tabel berikut. Lalu nilai-nilai aneka yang saya tekankan adalah nilai kerjasama dan musyawarah. Berikut adalah bukti kegiatan 1. Kegiatan 2, yaitu menyelenggarakan FGD untuk pendidik PAUD dan orang tua yang memiliki anak PAUD tentang pentingnya pendidikan fungsi keluarga bagi anak usia dini dengan tahapan sebagai berikut. Outputnya adalah terlaksananya 1 kali FGD secara daring. Hasil FGD adalah yang pertama disepakati nilai yang akan diangkat dalam fungsi agama adalah nilai tenggang rasa, dan yang kedua dibuat buku pendahuluan tokoh sehingga tercipta lebih dari 1 buku. Keterkaitan visi dan misi, penguatan nilai organisasi, dampak dan makna dapat dilihat dalam tabel berikut. Dan nilai-nilai aneka yang saya tekankan adalah nilai musyawarah. Berikut adalah bukti kegiatan 2. Kegiatan ketiga yaitu menyediakan materi pendidikan fungsi keluarga bagi anak usia dini dalam bentuk digital sesuai dengan hasil survei dengan tahapan sebagai berikut. Outputnya adalah materi dalam bentuk digital. Hasilnya adalah terciptanya 2 e-book fungsi agama. Keterkaitan visi dan misi, penguatan nilai organisasi, dan dampak juga makna dapat dilihat dalam tabel berikut ini, dan nilai-nilai aneka yang saya tekankan adalah nilai kerjasama. Saya mendapatkan nilai aneka baru yaitu lapang dada, sopan, dan inovatif. Dan ini adalah bukti kegiatan 3. Kegiatan keempat adalah sosialisasi materi pendidikan fungsi keluarga bagi anak usia dini kepada masyarakat melalui media sosial dengan tahapan sebagai berikut. Outputnya adalah terunggahnya 1 materi sosialisasi di media sosial organisasi, yaitu Instagram organisasi. Berdasarkan sosialisasi tersebut, maka diperoleh jumlah download pada laman website web DP3AP2 sebanyak untuk fungsi keluarga yang pertama 130 kali download dan untuk fungsi agama yang kedua ada 203 kali download. Keterkaitan visi dan misi, penguatan nilai organisasi, dampak dan makna dapat dilihat dalam tabel berikut ini, dan nilai-nilai aneka yang saya tekankan adalah nilai tanggung jawab.
Dan bukti kegiatan 4 adalah sebagai berikut. Kegiatan kelima adalah evaluasi efektivitas media pendidikan fungsi keluarga bagi anak usia dini dengan kegiatan sebagai berikut. Outputnya adalah tersusunnya satu laporan evaluasi, hasilnya adalah satu laporan evaluasi. Keterkaitan visi dan misi, penguatan nilai organisasi, dampak, dan makna dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sedangkan nilai-nilai aneka yang saya tekankan adalah nilai tanggung jawab. Ini adalah bukti kegiatan kelima. Analisa dampak. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan bagi masyarakat, maka fungsi keluarga itu tidak akan maksimal. Karena anak-anak sebagai salah satu anggota keluarga tidak mengetahui tentang apa itu fungsi keluarga, dan orang tua pun juga kebingungan untuk mengajarkannya. Untuk bagi organisasi, maka organisasi kurang optimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan amanah. Apabila kegiatan dilaksanakan tanpa nilai dasar PNS, maka kegiatan akan dilaksanakan secara asal-asalan, sehingga mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan tidak tepat sasaran. Apabila kegiatan dilaksanakan dengan nilai-nilai dasar PNS, maka dapat meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab peserta. Bagi organisasi, akan mendukung upaya terciptanya pembangunan ketahanan keluarga, dan bagi masyarakat dapat memperoleh media pembelajaran fungsi keluarga bagi anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhan. Penutup, kondisi sebelum dan sudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi, seksi ATKIE tidak memiliki media pembelajaran fungsi keluarga bagi anak usia dini. Setelah aktualisasi, seksi ATKIE memiliki media pembelajaran fungsi keluarga bagi anak usia dini. Yang kedua, masyarakat belum mengetahui media pembelajaran fungsi keluarga bagi anak usia dini, sedangkan sesudah aktualisasi masyarakat sudah mengetahui, dibuktikan dengan jumlah download pada situs dp3ap2.diy oleh masyarakat. Lalu, sebelum aktualisasi, orang tua kesulitan dalam mengajarkan fungsi keluarga, sedangkan sesudah aktualisasi orang tua terbantu dengan adanya media pembelajaran fungsi keluarga ini. Keempat, anak kurang paham tentang fungsi keluarga, sedangkan sesudah ada media ini, anak lebih paham tentang fungsi. Kesimpulannya, bahwa 5 kegiatan utama terlaksana 100%. Kedua, penerapan nilai-nilai aneka sangat diperlukan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembinaan fungsi keluarga, baik itu dari rekan kerja, atasan, organisasi, dan juga masyarakat itu sendiri. Dan pentingnya pemahaman kesatuan dan persatuan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan. Saran, bagi peserta berdasarkan masukan oleh responden, maka perlu dibuat media pembelajaran fungsi keluarga yang lain agar pembelajaran fungsi keluarga bagi anak usia dini menjadi lengkap. Bagi organisasi, selain berupa e-book, sebaiknya buku ini juga dibuat dalam bentuk cetak dan dapat didistribusikan ke PAUD dan dapat dikembangkan lagi dalam bentuk animasi. Berikut adalah tabel rencana aksi yang akan saya laksanakan setelah aktualisasi ini selesai. Berikut adalah e-book fungsi keluarga, yaitu fungsi agama yang saya hasilkan selama proses aktualisasi. Ada 2 e-book, yaitu yang pertama, Aku Bangga Dengan Keragaman Agama di Indonesia. Di e-book ini mengajarkan tentang agama dan juga tentang tempat ibadah dari masing-masing agama tersebut. Sedangkan e-book yang kedua berjudul Saat Hari Raya Tiba, mengajarkan agama dan juga hari raya tiap-tiap agama tersebut. Dalam 2 e-book ini ditekankan nilai toleransi atau nilai tenggang rasa antar umat beragama. Pada masing-masing e-book, di halaman awal akan ada petunjuk untuk orang tua, yaitu berisi apa itu fungsi agama dan bagaimana cara mengajarkan fungsi agama itu pada anak, juga cara penggunaan buku ini. Lalu di bagian kedua akan disertakan cerita utama atau inti cerita. Di bagian ketiga, pada buku pertama disediakan wayang beserta dengan gambar tempat ibadah yang berfungsi untuk bermain peran antara orang tua dan juga anak. Sedangkan di buku kedua disediakan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang tua dengan anak-anaknya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.